Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. As-Saffat ayat 102 sampai 113. Tafsir Al-Qurtubi juz 15 mulai dari halaman 88 sampai 102 dari kanan sampai kiri. Di antara penjelasannya, ini di rekaman sebelumnya sudah ada, tapi ada hal-hal yang belum disampaikan sesuai dengan urutan kami sampaikan. Materi kita ada yang berpendapat yaitu bahwa ketika melihat kejadian yang luar biasa yang diperankan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibunya Siti Hajar, seorang manusia, hamba Allah yang luar biasa, keimanannya bisa dikatakan melampaui malaikat, maka pengorbanannya luar biasa, usahanya mendekatkan diri dan patuh kepada perintah Allah luar biasa. Malaikat Jibril katanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ismail katanya menyambut La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu mendengar ucapan zikir itu Nabi Ibrahim segera menimpalinya Allahu akbar walhamdulillah. Fabaqiya sunnatan. Maka dialog itu menjadi sunnah ketika kita bertakbir di hari raya Idul Adha. Ada yang berpendapat seperti itu, wallahu a'lam kebenarannya. Tapi ungkapan seperti itu juga ada di dalam Bukhari 1147, 2013, 3569, Muslim 738, Abu Daud 1341, At-Tirmidzi 439, An-Nasai juz 3 halaman 235, 234, Ahmad juz 6 halaman 36, riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang berpendapat bahwa pemotongan itu tidak terjadi. Ya, ini cuma ijtihad wallahu alam kebenarannya. Jadi walam yakun hunaka marrasikin wa ala hadza yatasawwaru nasfu qabla al-fi'li. Jadi baru berencana lalu Allah segera menyampaikan ini hanya cobaan, apakah kamu mau berkorban, mau melaksanakan, ternyata betul keimanan kamu, kamu mau berkorban, maka langsung inna hadza lahuwal balaul mubin, ini hanya percobaan, apakah betul-betul kamu mau, karena kamu ternyata betul-betul mau berkorban, maka wafadainahu bidzibhin azim, yang dikorbankan itu adalah hewan. Tidak boleh menyakiti keluarga, hewan saja tidak boleh, apalagi keluarga. Ini hanya sebagai
sunnah bahwa nanti umat setelah Nabi Ibrahim itu harus berkorban, eh, yaitu membagi-bagikan daging lah kalau bahasa kita, kelebihan atau rizki kepada orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ada pendapat yang lain. Lalu ada cerita lagi, yaitu ketika syaitan mencoba menggoda Siti Hajar bahwa itu anak kamu dibawa jalan-jalan sama bapaknya, dalam hal ini Ibrahim, untuk dikorbankan. Lalu seorang istri, Siti Hajar, ya istrinya seorang yang alim, seorang nabi, jawabannya ya pasti mantap lah. Keimanannya mantap. Karena orang yang baik, suami yang baik adalah punya istri yang baik. Demikian juga sebaliknya. Dari bapak dan ibu yang baik melahirkan anak juga yang baik. Coba cek. Jadi ketika istrinya Nabi Ibrahim disampaikan seperti itu, digoda seperti itu, diwawancarai oleh syaitan, maka jawabannya katanya, fa in kana rabbuhu qad amarahu bidzalika faqad ahsana ayyuti'a rabbahu. Kalau memang itu mau dikorbankan katanya anaknya. Terus kenapa dikorbankan? Katanya perintah Tuhannya Allah. Oh, kalau begitu baguslah kalau memang itu perintah Allah, biar Nabi Ibrahim mengikuti taat kepada perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya luar biasa. Lalu sekarang anaknya kata yang digoda. Kamu itu dibujukin sama bapakmu, diajak ke Mina untuk dikorbankan. Kenapa mau dikorbankan? Saya ini kan anaknya. Katanya perintah Allah Tuhannya. Oh, kalau begitu falyaf'al ma amarahullahu bihi. Maka biarkan saja bapakku untuk melaksanakan perintah Allah. Itulah yang dimaksud diantaranya if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Demikian juga Nabi Ibrahim ketika mau dicoba, mau kemana kamu kok tega-teganya mau mengorbankan anak. Lalu Nabi Ibrahim faham bahwa ini adalah syaitan. Ilaika anni ya aduwallah fa wallahi la amdiyanna li amri rabbi. Falam yusib al mal'un minhum syai'ah. Sanagih kamu jangan ganggu saya aja. Kira-kira begitulah Nabi Nabi siapa ini Nabi Ibrahim. Jangan ganggu aja lah. Kira-kira begitu. Biarkan kami melaksanakan perintah Allah. Lalu terjadilah itu tolakan seperti itu, yaitu ada jamratil ula, jamratil usta, lalu al-aqabah. Lalu berikutnya yaitu bagaimana masalah berkorban ini. Wa ma ruwiya an Abi Bakrin wa Umar annahuma la yadhiyani inda ahli ilmi li alla ya'taqida fil muwadhabati 'alaiha annaha wajibatun fardun. Jadi sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pernah tidak berkorban. Tujuannya apa? Ketika masyarakat sedang membutuhkan informasi, beliau langsung mempraktekkan, beliau tidak berkorban. Tujuannya apa? Sebenarnya bagi yang mampu agar berkorban, tidak mencari-cari alasan, tapi bagi yang belum mampu agar dia tidak memaksakan diri. Karena ini sunnah bukan wajib. Untuk menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Kalau wajib sudah pasti dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Keduanya, orang lain yang mampu pun supaya tidak mudah menilai orang yang tidak berkorban, bahwa dia itu adalah orang yang melanggar hukum. Jadi kita dianjurkan untuk husnudzon. Mungkin beliau ini berkorban di tempat lain dan lain sebagainya. Atau beliau ini beribadah dengan cara yang lain. Wa qala Abu Hanifah, memang al-udhiyah wajibah alal muqimin al-wajidin min ahlil amsar wala tajibu alal musafirin. Tapi menurut Abu Hanifah, ini pendapat ya. Kalau aslinya kan memang sunnah, lalu ini pendapat seorang imam. Jadi pendapat seorang imam itu boleh berbeda. Tapi jangan menganggap bahwa ketika kita berbeda dengan pendapatnya imam tertentu, lalu dianggap melanggar syarak, melanggar hukum,
melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Jadi cuma beda pendapat atau ijtihad atau madhab saja. Menurut Abu Hanifah berkorban itu wajib. Kecuali bagi musafir. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah ini eh, tidak diikuti oleh muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad. Maksudnya muridnya berbeda pendapat. Kata gurunya wajib, kata muridnya tidak. Laisat biwajibah, walakinnaha sunnatun ghairu murakhas lima wajada sabila ilaiha fi tarkiha. Jadi ini pelajaran ya bahwa dulu terjadi perbedaan antara guru dengan murid itu biasa-biasa aja. Sebenarnya pada dasarnya kata muridnya, kata Abu Yusuf dan Muhammad, murid dari Abu Hanifah, ini tidak wajib tapi sunnah. Tapi tidak boleh ditinggalkan kalau mampu gitu kan. Sedangkan menurut Imam Malik ini adalah la yambawi li ahadin tarkuha musafiran kana aw muqiman fa in tarakaha fa bi'sa ma sana'a illa ayyakuna lahu uzrun illa al-hajj bimina. Kata Imam Malik, ya tidak diperkenankan baik musafir atau mukim itu untuk tidak berkorban. Cuma kalau meninggalkan dianggap kurang baik begitu sajalah. Jadi kalau wajib itu kan menjadi haram kalau tidak melakukan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hiya sunnah. Qala al-Imam Syafi'i hiya sunnatun ala jami'in nas wa 'ala al-hajji bi Mina wa laysat biwajibah. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Ya, ketika kita mendapatkan dari berbagai pendapat dan berbagai dalil seperti ini, maka kita harus jujur pada diri sendiri. Kalau kita mampu, ya berkorbanlah setiap tahun. Bahkan jangan nunggu setahun sekali, setiap saat kita berkorban. Karena orang butuh makan itu tidak setahun sekali. Li'anna ma lam yakun fardhah wa qad ihtajja man aujabaha bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Abu Burdata ibn Niyar ayyu'ida dhahiyatan ukhra li'anna ma lam yakun fardhan la yu'maru fihi bil i'adah. Ihtajja akharun bi hadisi Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhala al-ashra wa arada ahadukum ayyudhhiya falau kana dzalika wajiban lam yaj'al dzalika ila iradatil mudahhi wa huwa qaulu Abi Bakri wa Umar wa Abi Mas'ud Al-Badri wa Bilal. Jadi bagi orang yang berpendapat bahwa berkorban itu wajib adalah bersandar kepada cerita Abu Burdah ibn Niyar yang oleh Nabi ini disuruh mengulangi korbannya. Jadi karena beliau mampu dan beliau punya nadar. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa korban itu tidak wajib karena berdasarkan cerita atau hadis Ummi Salamah, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, katanya Nabi bersabda, sabdanya idza dakhala al-asyra, apabila sudah masuk 10 Dzulhijjah, wa arada dan bermaksud ahadukum siapa salah satu kalian ayyudhhiya untuk berkorban. Jadi redaksinya di situ aroda, bermaksud. Kalau wajib itu pasti redaksinya wajib, tapi itu kan di atau memakai kata disampaikan dengan kalimat aroda. Kalau kamu mau gitu kan, berarti bukan paksaan, bukan wajib itu. Itu yang dimaksud. Dan ini argumen seperti ini dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Abi Mas'ud, dan sahabat Bilal. Bahwa memang korban itu tidak wajib. Tapi kalau mampu jangan ditunda. Kira-kira begitulah. Ini ada di Muslim ya. Kalau tadi itu ada di yang ada di Bukhari 951, 965, 5560, Muslim 1961, hadis dari Al-Bara bin Azib ya. Lalu yang mengatakan itu sunnah itu ada di Muslim 1977, An-Nasai juz 7 halaman 212, Ibnu Majah 3149, Ibnu Hibban 5897 dari Ummi Salamah. Dan itu diperkuat dengan praktek yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Abi Mas'ud dan sahabat Bilal. Wallahu a'lam, terserah. Sesuaikan dengan kemampuan kita.
Lalu ketika berkorban itu Nabi membaca katanya Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami. Pengorbanan ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad dan untuk umatnya Muhammad. Jadi berkorban itu jangan lupa tidak hanya untuk kita tapi bisa juga untuk juga keluarga kita dan bahkan untuk masyarakat kita. Summa dhaha bihi. eh, Ada lagi Bismillahi wallahu akbar hadza minka walaka taqabbal min fulan. Jadi boleh pakai Bismillahi Allahumma taqabbal min siapa nama kita, wa ali nama kita, wa min ummati nama kita. Atau dengan redaksi yang lain Bismillahi wallahu akbar hadza minka walaka taqabbal min. Misal nama kita siapa atau nama orang yang dimaksudkan siapa. Semuanya itu boleh saja. Ini cerita bisa dilihat di dalam Muslim 1967 dan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi yang sudah kami jelaskan halamannya tadi. Atau boleh kita Allahumma taqabbal minni au qala taqabbal min fulan. Jadi nggak apa-apa menyebut nama seorang itu nggak apa-apa. Contohnya Nabi itu jadi Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Itu kan Nabi menyampaikan doa disebut namanya. Ya Allah mudah-mudahan memberikan rahmat siapa engkau ya Allah ala ali Abi Aufa. Atas keluarga Abi Aufa. Itu hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, Bukhari 1497, 4166, 6332, 6359. Jadi ketika berkorban itu boleh menyebut ini korban untuk si A, si B, si C, boleh itu. Nabi dulu kan disebut Mim Muhammad, untuk saya Muhammad, wa Ali Muhammad dan keluarga Muhammad dan wa min ummati Muhammad. Nah itu disebut, nggak apa-apa itu. Jadi boleh-boleh saja, Mas, silahkanlah. Kalau ini Al-Qurtubi juz 15 halaman 98 99. Jadi silahkanlah kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita boleh berbeda dan kita tetap memberikan peluang ijtihad kepada yang lain. Cukuplah kita seperti imam-imam yang dulu, seperti Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Bahwa kata Imam Syafi'i luar biasa, ra'yi shawab yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilus shawab. Pendapat saya insya Allah menurut saya benar, tapi mungkin saja ada yang lebih benar dari pendapat saya. Pendapat yang lain menurut saya ya lebih lebih benar pendapat saya menurut saya. Tapi bisa saja pendapat orang lain itu yang lebih benar, yang lebih hati-hati. Luar biasa ketawaduan imam dulu itu. Lalu katanya bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail karena Nabi Ismail itu akbar min Ishak bisalah asyara sanah, yaitu jaraknya sekitar 13 tahun baru setelah itu Nabi Ishak lahir. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Inilah diantara tafsir Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 113, tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 88 dari kanan sampai 102 kanan lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf dengan tetap membuka dan menghargai ijtihad yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.